I just had to let you know you're. Halo semua, saya Nur Takar dengan NIM S22251005, mahasiswi program studi pembangunan sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas individu pada mata kuliah Teori-Teori Pembangunan Sosial. Nah, sebelum ke pembahasan, saya mengakui bahwa dalam pembuatan video ini saya menggunakan bantuan AI. Namun, untuk hasil analisis, itu merupakan hasil pemikiran sendiri. Kalian kira-kira ada yang pernah kepikiran nggak? Kenapa program pembangunan sosial di Indonesia itu gagal? Padahal tujuan dari program tersebut sebenarnya baik. Apa penyebabnya? Jadi, penyebabnya itu karena teori yang digunakan itu berasal dari Barat, tanpa perlu meriset atau menganalisis terlebih dahulu apakah teori tersebut cocok jika digunakan di Indonesia dalam konteks pembangunan sosial, atau justru sebaliknya. Oke, pembahasan yang akan saya bahas ini berdasarkan chapter Coloniality pada buku karya Enzo Colombo dan Paula Rebugini dengan judul Framing Social Theory, Resembling the Lexicon of Contemporary Social Science. Ia membahas bagaimana dominasi epistemik kolonial mempengaruhi cara kita berpikir tentang pembangunan hingga saat ini. Pertama-tama, kita harus tahu konsep dari kolonialitas itu dan bedanya dengan kolonialisme itu apa. Jadi, kolonialitas itu suatu pola dominasi epistemik yang mempengaruhi cara kita berpikir tentang pembangunan, dan itu masih berlangsung sampai saat ini. Sementara kolonialisme adalah penjajahan fisik. Pertanyaannya, apakah teori Barat itu selalu relevan dan cocok digunakan di Indonesia dalam konteks pembangunan sosial? Mari kita ambil contoh dari program pembangunan sosial, yaitu program BLT yang seragam, sifatnya universal, dengan nominal yang sama, padahal kebutuhan hidup di tiap daerah itu berbeda-beda. Misalnya, harga pokok di Jakarta berbeda dengan yang ada di Papua, tapi program ini melihat semuanya itu secara universal, tanpa melihat konteks lokal. Itulah contoh dari kolonialitas pengetahuan, di mana dalam pengambilan keputusan, pihak dari pusat merasa lebih tahu kebutuhan dari tiap-tiap daerah dibandingkan masyarakat daerah tersebut. Padahal, dalam chapter ini, Santos, salah satu ahli, mengatakan bahwa pengetahuan dari komunitas lokal itu setara dengan teori Barat, bukan inferior. Itulah mengapa pentingnya untuk melibatkan masyarakat setempat atau masyarakat dari daerah tersebut agar apapun programnya dapat berhasil, karena kita tidak tahu pasti kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan tiap daerah. Misalnya, daerah A, mereka lebih membutuhkan infrastruktur untuk akses ke kota atau layanan kesehatan daripada uang tunai. Lalu daerah B, daerah B atau daerah pesisir, mereka lebih butuh fasilitas pengolahan ikan atau pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan nilai jual hasil laut mereka dibandingkan nilai uang tunai. Daerah C, daerah pedesaan terpencil, mereka lebih membutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai daripada uang tunai. Dalam hal ini, teori dari Barat tidak dapat digunakan di Indonesia, karena seharusnya yang dilakukan pemerintah Indonesia itu melakukan riset terlebih dahulu di lapangan dengan berdiskusi mengenai permasalahan yang ada di daerah tersebut, supaya dapat menemukan solusi yang tepat, bukan malah menguniversalkan program pembangunan sosial, sehingga masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat atau masyarakat daerah tersebut
tidak dapat terselesaikan. Dengan melibatkan masyarakat itu sendiri, pemerintah secara tidak langsung menjadikan mereka sebagai agen dari pembangunan sosial itu sendiri. Oke, jadi itu tadi adalah pembahasan singkat mengenai kolonialitas dalam konteks pembangunan sosial di Indonesia. Pada intinya, cara kita berpikir terhadap pembangunan sosial itu sudah terpengaruh oleh kolonialitas, di mana sifatnya menguniversalkan. Pada intinya, cara kita berpikir tentang pembangunan sosial itu sudah terpengaruh oleh kolonialitas. Oleh karena itu, kita punya tanggung jawab untuk dapat berpikir kritis dan kontekstual dalam menganalisis apakah teori dari Barat ini relevan bagi Indonesia atau justru sebaliknya. Jika ada kekeliruan atau masukan, bisa tulis di kolom komentar ya. Ini sangat berguna untuk menjadi analisis. Jika ada kekeliruan atau masukan, bisa tulis di kolom komentar ya, karena ini penting untuk menjadi bahan analisis saya ke depannya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.